78, 79 ya. Jadi hasil panen kita saat ini 79 sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama dengan saya Rafiuddin Nasir TFTT Channel. Pada kesempatan ini hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar jam 9 pagi kita akan melaksanakan panen lagi pada RBW dengan ukuran 4x4 bekas kamar ya. 4x4 bekas kamar. Untuk tidak berlama-lama, mari kita masuk dan saksikan kami melaksanakan panen, serta ada beberapa trik-trik yang akan kami jelaskan nanti pada saat berlangsungnya panen sarang walet dengan ukuran 4x4. Perlu saya jelaskan Bapak Ibu sekalian bahwa yang kami buat ini adalah kamar, satu kamar kosong di atas lantai 2 yang kurang lebih sekitar 5 tahun sudah tidak dimanfaatkan sebagai kamar karena kebetulan kami bersaudara sudah masing-masing memiliki rumah, sehingga kamar di atas lantai 2 ini sudah lama tinggal kosong, sehingga kami simpulkan untuk dibuat rumah burung walet ya. Mari kita masuk sama-sama. Namun perlu saya jelaskan bahwa pesan saya kepada Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu melaksanakan panen, jangan sekali-kali mematikan suara dalam maupun suara inap. Itu disebabkan karena ketika kita melaksanakan panen, anakan banyak yang berterbangan keluar. Kemudian ketika suara di LMB kita mati, maka anakan walet kita itu akan pergi ke RBW tetangga ya. Namun ketika suara panggil dan suara inap kita bunyi, maka burung walet kita akan mengelilingi di sekitar menara dan tidak akan pergi jauh ya. Itu pesan saya. Bapak Ibu tidak usah kaget kalau misalkan burungnya banyak yang berhamburan dan berterbangan. Insya Allah salah satu burung yang setia itu adalah termasuk burung walet ya. Walaupun kita masuk ke dalam ruangan, kita memanen sarangnya, tetap burung walet itu akan kembali sepanjang suara panggil kita masuk dalam keadaan bunyi ya, sehingga anakan hanya berterbangan di sekitar menara saja. Kemudian kadang masuk ketika kita sedang melaksanakan panen, masuk berputar di dalam ruangan, keluar lagi, seperti itu seterusnya sampai kita selesai melaksanakan panen. Mari kita masuk sama-sama ya. Namun jangan lupa ya, kita walaupun kerja tetap menggunakan masker. Nah, mari kita masuk dan melihat. Assalamualaikum. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, ya Rahman ya Rahman ya Rahman. Jadi biarkan burung waletnya dulu ya keluar. Setelah burung waletnya keluar, baru kita melaksanakan panen ya. Bapak Ibu jangan takut ya. Kalau melihat burung seperti ini tidak usah takut. Jangan dimatikan suara panggil dengan suara inap ya. Karena ketika kita mematikan suara panggil dan suara inap, maka anakan akan pergi menjauh dari LMB kita ya.
Padahal setiap hari anakan itu mendengar SP kita, ya. Nah, kalau misalnya kita matikan suara panggil, maka anakan walet kita itu akan pergi ke RBW tetangga, ya. Itu pesan saya. Jadi setiap kita panen tidak usah dimatikan suara panggil dengan suara inap, biarkan saja, ya, menyala. Nah, kita lihat panen lalu kemarin kita habiskan semua sarang waletnya. Nah, alhamdulillah sekarang dalam kurun waktu 3 bulan kembali situasinya seperti ini, sama, ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak usah khawatir ketika kita masuk, jangan dimatikan, karena salah satu burung yang tergolong setia adalah burung walet, ya. Kesetiaan burung walet itu tidak bisa diragukan lagi, ya. Kita lihat ya burung waletnya, biarkan dulu seperti ini. Nah, nanti kalau burung waletnya sudah pada keluar, baru kita melaksanakan panen, ya. Ini adalah anakan, ya, anakan. Jangan dimatikan SP dan SI-nya, biarkan saja menyala, ya. Burung walet itu tidak takut melihat kita karena sudah terbiasa, ya. Sudah terbiasa dengan kita. Kita selalu masuk panen, burung waletnya tidak takut. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, sambil kita menunggu pelaksanaan panen, kita cek dulu ke belakang, ya. Di belakang ini ada ruangan 2 kali 4, ya. 2 meter kali 4. Apakah di belakang juga ada sarang, ya, kita lihat. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, kita lihat anakannya, ya, luar biasa juga di belakang. Ini hanya ukuran 2 kali 4, ya. Kita lihat lumayan burungnya, ya. Nah, di atas ini adalah bekas teras kemarin, kita sekaligus tutup juga, ya. Kita jadikan sarang walet juga, RBW juga, ya. Nah, lumayan juga burungnya yang ada di belakang. Kita lihat sama-sama, ya. Nah, Bapak Ibu semua yang saya hormati, RBW ini adalah bekas kamar dengan ukuran 4 kali 4, menggunakan papan sirip dari batang kelapa, ya, dari batang kelapa, dengan syarat kita buatkan alur, ya, agar kuku daripada burung walet itu bisa tersangkut di papan sirip sehingga bisa bergantung, ya, seperti itu. RBW ini kemarin terdapat plafon pada bagian atas, yaitu klasibor. Itu kita tidak bongkar. Kemudian kita turunkan 0,5 meter, kemudian kita pasang papan siripnya dari batang kelapa. Setelah itu kita double lagi plafonnya dengan menggunakan triplex, ya, ukuran 6 mili. Seperti yang kita lihat pada bagian atas, ya, seperti itu. Nah, kita melihat sarangnya kemarin sempat kita habiskan, ya, waktu panen lalu, dan alhamdulillah sudah jadi lagi sarangnya. Nah, perkiraan kita bisa panen yaitu 4 bulan setelah panen pertama. Kenapa? Dari burung walet membuat sarang, kemudian bertelur, mengeram sampai anakan itu bisa terbang, kurang lebih sekitar 4 bulan jarak aman, ya. Kalau misalnya kita masuk per 2 minggu, maka kita mengganggu populasi burung walet yang ada di dalam, ya. Kita mengganggu populasi burung walet yang ada di dalam.
Jadi kita biarkan dulu tenang selama 3 bulan, kemudian kita masuk. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian perlu saya jelaskan sedikit bahwa RBW ini sama sekali kami tidak pernah menggonta-ganti SP, ya, baik itu suara panggil maupun suara inap, ya. Di tahun-tahun pertama RBW ini yang menginap hanya 1 pasang, ya. Kebetulan RBW ini sudah berumur kurang lebih sekitar 3 tahun, ya. Di tahun pertama burung walet itu cuma 1 pasang yang nginap. Kami tidak pernah mengganti SP dan SI-nya. Kenapa? Kami pahami bahwa burung walet itu proses perkembangbiakannya ibaratkan seperti ayam, ya. Jadi kalau sudah ada 1 pasang, kita bersabar memelihara sampai beranak cucu, dan akhirnya seperti ini Bapak Ibu, ya. Kita lihat panen lalu kita sempat mengambil 129 sarang, ya. Mudah-mudahan sebentar kita juga bisa mencapai demikian, ya. Nah, kita lihat sarangnya, ya, seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ada yang mengatakan bahwa papan sirip dari batang kelapa tidak bisa digunakan, ini buktinya Bapak Ibu, ya. Kami menggunakan papan sirip dari batang kelapa, kemudian kita ukir sehingga kuku daripada burung walet itu bisa hinggap, ya, seperti itu. Dan kami akan perlihatkan proses panennya seperti ini. Kita siram dulu menggunakan air, ya. Kemudian setelah kita siram dicungkil dengan menggunakan alat yang seperti ini, ya. Kemudian ini adalah menara. Menara ini adalah bekas kamar mandi, ya. Kita lihat WC-nya, ya. Kita lihat, ya, menaranya bekas kamar mandi. Kemudian kita lihat ke atas, ya. Menaranya ini adalah berukuran 1 meter kali 2 meter, ya. 1 meter kali 2,5 meter. Kita lihat, ya, ke atas adalah menara. Kayu yang melintang ini adalah bekas rangka seng yang kita tidak bongkar, ya. Bekas rangka seng yang kita tidak bongkar. Namun kenyataannya burung walet mampu bermanuver dari atas turun ke bawah dan dari bawah turun ke atas, ya, seperti itu. Nah, kita lihat pintu masuknya di sini, ya. Nah, pintu masuknya di sini. Ini adalah pintu kamar mandi kemarin. Kemudian suara tarik, ya. Suara tarik kami menggunakan suara inap pada bagian atas ini, tepat di atas pintu masuk, ya, ke ruang inap. Kita menggunakan suara panggil dengan menggunakan tweeter suara inap 2, ya. Kemudian pada bagian bawah kita beri tweeter 1, ya, untuk bisa suaranya meruncing sampai ke atas. Kemudian pada bagian tengah kita beri juga suara tarik 1, ya, untuk menyambut burung walet yang masuk dari LMB. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Nah, kita lihat suara tarik 1 di tengah, kemudian turun ke bawah disambut dengan suara tarik yang ada di atas bersama dengan
suara tarik yang ada di bawah. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita saksikan ya proses panen sarangnya seperti ini. Nah, bagaimana Pak proses panennya, bisa berjalan dengan lancar ya? Alhamdulillah. Nah, kita lihat ya sarangnya. Sarang walet itu Bapak Ibu seperti ini ya. Nah, sarang waletnya seperti ini. Ini tergolong sarang walet yang agak bersih ya. Kita lihat ya. Nah, RBW ini kurang lebih sudah berumur 3 tahun. Nah, untuk proses kelembapan itu kita beri baskom seperti ini ya. Kemudian kita isi air. Kebetulan baskomnya airnya sudah habis, yang nanti kita isi ya. Kita isi dengan menggunakan air setelah kita melaksanakan proses panen sarang waletnya. Nah, jangan lupa disemprot dulu sebelum dipanen agar kualitas sarangnya tidak rusak ya atau pecah. Fungsi daripada penyiraman air pada sarang walet itu agar sarang waletnya ketika dicungkil tidak retak. Karena kalau sarang waletnya retak, maka nilai jualnya akan turun. Seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita periksa dulu. Kalau misalnya sudah tidak ada anakan di atas, kita cungkil dia ya. Pelan-pelan Pak ya, jangan sampai rusak sarangnya. Jangan lupa dalam proses panen seperti ini kita tetap menggunakan masker ya, seperti yang saya gunakan, agar kita membantu aparat pemerintah menanggulangi virus COVID-19 sehingga perekonomian negara kita cepat pulih. Nah, kita lihat sarang waletnya seperti ini ya. Bersih ya. Nah, kita panen dulu ya. Nah, kita lihat sarang waletnya ya, modelnya seperti ini. Nah, ya. Tinggal kita pilih yang anakan sudah tidak ada, kemudian kita panen ya. Nah, kita lihat ya sarang waletnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ketika RBW kita masih baru berumur kurang lebih 1 tahun, di situ adalah beti. Jadi kita panen itu pakai perasaan ya, pelan cungkilnya agar sarang waletnya tidak rusak. Soalnya burung walet itu sarangnya ketika dijual itu tergantung daripada model dan bentuk ya. Walaupun berat, ketika modelnya patah akan kurang harga jualnya. Jadi proses cungkilnya itu pelan ya, pelan. Makanya kita semprot dulu dengan menggunakan air. Setelah sarangnya agak melunak, kemudian kita cungkil secara perlahan, pelan-pelan ya, seperti itu. Nah,
Nah, ini masuk dalam kategori patahan ya, seperti ini modelnya. Nah, alhamdulillah sudah ada ya sarangnya. Jadi jangan cungkil dari samping, dari bawah, biar tidak patah ya, seperti itu. Kalau kita cungkil dari bawah maka sarangnya tidak akan pecah ya. Kalau kita cungkil dari samping, nah salah satu sarang super seperti ini ya. Nah, mangkok kurang bulunya kemudian bersih ya, itu adalah sarang super ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ingin rata-rata sarangnya super, usahakan papan siripnya dikeruk ya dengan menggunakan mesin ketan. Hasilnya seperti ini ya, kasar, sehingga kuku daripada burung walet itu bisa melekat pada papan sirip. Apalagi kalau papan sirip dari batang kelapa, kayunya keras ya, sehingga ketika tidak dibuat ulir maka dia akan licin, susah burung walet untuk bertengger ya, seperti itu. Untuk bergantung, bukan bertengger ya. Nah, kita lihat sarangnya seperti ini Bapak Ibu ya. Sarangnya ini agak putih dan bersih ya. Nah, cungkilnya harus perlahan. Nah, kalau kita buat ulir pada papan sirip maka sarangnya akan berjejer ya, seperti ini. Jejerannya bagus. Namun kalau papan siripnya kita tidak ukir, maka burung walet itu akan memilih di mana yang kasar, baru di situ dia bisa tinggal. Jadi jaraknya berjauhan ya. Namun kalau kita ukir, jarak sarangnya itu berdekatan ya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lihat ya hasil panennya, kita letakkan dulu. Nah, kita lihat ya, burungnya walaupun kita ada di dalam, burungnya masih berputar-putar di dalam. Jadi tidak usah takut Bapak Ibu. Wih, Tio. Periksa dulu. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, jangan pernah ragu untuk membuat RBW walaupun hanya sebesar kamar ini ya. Walaupun hanya sebesar kamar ukuran 4x4 ya, seperti ini. Yang penting pada saat proses pemeliharaan kita jangan menggonta-ganti SP dan SI ya. Kalau sudah ada dasar di dalam burung waletnya, satu pasang tidak usah diganti ya, karena itu akan membuat burung walet kita yang sudah tinggal di dalam lari, kemudian kita mengulang dari nol lagi ya, seperti itu. Seiring berjalannya waktu, ketika burung walet yang ada di dalam sudah satu pasang dan beranak, bercucu, maka akan bertambah dengan sendirinya ya. Jadi ketika burung walet kita yang sudah setia tinggal di dalam
selalu keluar masuk, maka akan memanggil temannya ya, akan memanggil temannya untuk ikut masuk ke dalam RBW kita. Seperti itu, jadi butuh kesabaran, butuh keuletan, dan pesan saya jangan selalu merubah-rubah isi daripada RBW, bentuk-bentuk ya, karena itu bisa merubah situasi yang ada di dalam, sehingga burung walet kita malah kabur jadinya ya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, yang perlu diantisipasi dalam RBW kita adalah suhu dengan kelembapan ya. Untuk meningkatkan kelembapan di dalam RBW kita taruh baskom seperti ini, 4x4 ukuran daripada kamar. Kita menggunakan baskom 3 lusin ya, kita isi air, kemudian kita letakkan secara merata ya, sehingga kelembapan juga akan merata. Nah, kita lihat alhamdulillah sudah lumayan ya sarangnya. Jangan lupa kalau panen disemprot dulu ya, biar sarangnya melunak. Kemudian kita cungkil dia ya. Seperti ini. Nah, ya, seperti ini ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu ya. Nanti setelah selesai panen sarang, maka kita akan perlihatkan jumlah sarangnya ada berapa ya.
Itu boko. Kemana itu boko tuh kan? Tak apa dipanen itu boko biasa. Nggak bisa lumpuh loh. Panen itu lah. Nah, anu lagi ku panen waktu samanya kilan anu. Tapi ku sisa 30. 30. Ada lagi. Ada tangga di belakang. Ada leh. Tangganya gak itu biasa. Turun dulu. Habis. Dengar ke sini tujuh. Nah, yang kita sisa ini Bapak Ibu sekalian adalah yang masih ada anakan ya. Nanti setelah anakan terbang baru kita panen ya. Kemudian kita lanjut proses pengisian air baskomnya. Ya. Hah? Apa? Ya. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita hitung sarang waletnya, hasil panen kita tadi ya. Nah, kita lihat rata-rata sarangnya bersih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 42, 5, 46, 47, 48, 49, 50, masih ada ya, 50,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ya. Jadi hasil panen kita saat ini 79 sarang. Jadi kita kipas dulu ya biar sarangnya mengering, baru kita simpan agar tidak rusak. Jadi hasil panen kita saat ini 79 sarang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.